Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahdan Haristiawan, dan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan mitra melalui WhatsApp ya, yang ditanyakan melalui WhatsApp. Tentang apa pertanyaannya? Pertanyaan Pak Ahdan, bagaimana kira-kira PT BES ini bisa bertahan jangka panjang atau tidak, atau hanya untuk sesaat? Nah, maka saya perlu jawab itu karena pertanyaan serupa mungkin juga dari mitra-mitra yang lain juga ada yang menanyakan. Nah, sebenarnya perusahaan itu untuk tutup itu pasti ada sebabnya. Ya, menurut saya setidaknya ada 5 sebab. Yang pertama adalah karena ditutup oleh pemerintah. Kenapa perusahaan itu bisa ditutup pemerintah? Bisa jadi karena legalitasnya tidak lengkap. Bisa jadi karena produknya ya, itu adalah produk yang dilarang untuk dipasarkan. Nah, banyak nggak yang seperti itu? Wah, kamu banyak sekali. Terutama perusahaan-perusahaan yang money game, yang memang dia didirikan itu tanpa legalitas, karena tidak akan pernah bisa mendapatkan izin dari pemerintah. Money game tidak akan pernah bisa mendapatkan izin. Nah, bagaimana dengan PT BES? Alhamdulillah, PT BES semua legalitasnya sudah lengkap. Bukan hanya yang dari pemerintah, kita juga sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah PT BES ini aman dari sisi pemerintah dan aman juga dari sisi agama. Itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua apa? Penyebab yang kedua adalah kalau produknya tidak laku atau sudah tidak diminati. Seperti yang terjadi pada Kodak. Kodak ini dulu penguasa di dunia fotografi. Dia menyiapkan kameranya, dia juga menyiapkan filmnya. Didirikan sejak tahun 1888 oleh George Eastman. Tapi 2009 dia bangkrut. Kenapa? Karena mulai 2009 masyarakat sudah banyak yang berganti dengan teknologi digital. Sementara Kodak tidak berubah. Kodak tidak mengembangkannya di industri digitalnya. Maka masyarakat sudah tidak lagi memerlukan kamera-kamera analog yang diproduksi oleh Kodak. Akhirnya Kodak bangkrut. Nah, bagaimana dengan produk PT BES? Wah, produk PT BES berbeda. Produk PT BES justru saat ini sedang booming-boomingnya. Bukan hanya di negara kita, bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke mancanegara, ke negara-negara lain, bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan sampai di seluruh dunia. Kita sudah ada, produk kita ini sudah ada di Saudi, di Mesir, di Filipina, bahkan di Amerika, ya, di samping tentunya di negara tetangga kita, Brunei, Malaysia itu sedang booming. Jadi kalau bicara masalah kemungkinan kedua, waduh, ini kayak masih panjang. Apalagi ya, kita juga produk kita bukan hanya satu macam, produk kita bermacam-macam. Ini ada eco farming yang juga luar biasa, izinnya sudah keluar dan ini sudah diuji coba di berbagai jenis tanaman, juga hasilnya dahsyat luar biasa. Ya, kemudian kemungkinan perusahaan ditutup yang ketiga apa? Kalau dia kalah bersaing. Produknya mungkin masih diminati, tetapi karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya bisa jadi dia tutup. Contohnya apa? Contohnya Nokia. Dulu Nokia itu penguasa di dalam bidang telekomunikasi. Hampir semua handphone orang-orang pada pakai Nokia. Tapi kemana Nokia sekarang? Bukannya masyarakat sudah tidak minat lagi dengan telekomunikasi, masih berminat. Hanya saja dia kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang alat-alat telekomunikasi. Maka Nokia sekarang sudah hilang beredaran. Dan banyak juga sih sebenarnya, bukan hanya di telekomunikasi, di dunia industri elektronik juga sama. Toshiba sekarang sudah hengkang dari Indonesia, sudah nggak ada lagi. Kita sekarang cari televisi merek Toshiba, sudah nggak nemu lagi yang baru. Kita cari laptop merek Toshiba, sudah nggak nemu lagi yang baru. Panasonic juga demikian. Ya, kenapa? Karena kalah bersaing dengan industri-industri elektronik yang lain. Ya, nah PT BES bagaimana? Wah, PT BES sekarang ini masih market leader, dan sekali lagi perusahaan kita ini mengeluarkan produk-produk yang unik dan berkualitas. Insya Allah ini produk-produk kita ini sangat sanggup untuk bersaing dengan produk-produk sejenis yang lain. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mismanagement. Bisa jadi perusahaannya produknya bagus, produknya masih laku, tetapi tetap bangkrut. Kenapa? Ya karena ada mismanagement. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia ini juga ada ya, yang sekarang ini sedang hangat, perusahaan asuransi. Kalau itu bukan perusahaan BUMN, perusahaan pemerintah, saya yakin ini perusahaan akan bangkrut. Ya. Kenapa? Bukan karena insuran itu sudah tidak diminati, bukan. Tetapi karena terjadi mismanagement. Sehingga mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan yang berpotensi untuk
terjadi kebangkrutan, dan kalau itu swasta kemungkinan besar akan tutup. Ya, dan PT BES bagaimana? Owner kita ini bukan orang baru di dunia usaha. Beliau ini orangnya cerdas dan sudah malang melintang di dunia usaha, bahkan sejak umur 25 tahun pun beliau sudah menjadi pengusaha dengan omset ratusan miliar per bulan. Jadi bukan orang baru di dunia usaha, dan beliau ini orang yang cerdas, kreatif, inovatif. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan selalu meluncurkan produk-produk baru, selalu meluncurkan produk-produk yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan dengan kecerdasan beliau, dengan inovatif beliau, dengan pengalaman beliau di dalam dunia usaha, mismanagement insya Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, penyebab perusahaan itu tutup apa? Kalau terjadi force majeure. Force majeure contohnya apa? Ada bencana alam, terjadi peperangan, bisa jadi itulah yang menyebabkan perusahaan akhirnya tutup, tidak bertahan. Atau mungkin juga ini bisa kita masukkan kategori force majeure apa? Ketika keluar kebijakan pemerintah yang melarang atau melarang satu komoditas tertentu. Ya, ini bisa jadi berakibat apa pada dunia usaha. Atau mungkin kebijakan pemerintah yang tiba-tiba menaikkan upah buruh yang demikian tinggi sehingga perusahaan-perusahaan tidak mampu lagi bertahan membayar upah buruh. Ya, nah itu bisa juga menyebabkan perusahaan tutup. Nah, insya Allah ini wallahu alam, kita nggak tahu, tapi kita doakan sama-sama mudah-mudahan PT BES tetap bertahan, tetap jaya, dan memberikan manfaat untuk semakin banyak umat, dan PT BES mudah-mudahan menjadi perusahaan yang kelasnya bukan hanya kelas nasional, dan insya Allah PT BES menjadi perusahaan kelasnya kelas internasional. Nah, jadi ini adalah jawaban saya. Insya Allah Bapak Ibu yang punya pertanyaan sejenis bisa menjadi tenang, bisa menjadi yakin, dan tidak galau. Ya, boleh perusahaan lain pada tutup, tapi insya Allah PT BES tetap akan bertahan, dan insya Allah PT BES tetap jaya. Salam sinergi, go berkah, no riba. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.